Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan disosiasi dan meramalkan arah reaksi kesetimbangan atau sering disebut dengan KICE. Sebelum belajar, tak lupa kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim agar apa yang kita pelajari mudah untuk dipahami. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas kesetimbangan disosiasi. Dari kata disosiasi ini sendiri merupakan reaksi penguraian suatu zat menjadi zat lain yang lebih sederhana. Dan kesetimbangan disosiasi adalah suatu reaksi kesetimbangan yang merupakan reaksi penguraian suatu zat. Nah, alfa ini disebut sebagai ukuran seberapa besar penguraian suatu zat yang disimbolkan dengan alfa atau sering disebut sebagai derajat disosiasi. Alfa dapat dirumuskan dengan mol zat yang bereaksi per mol zat mula-mula. Nilai alfa terdapat 3 jenis. Yang pertama, alfa bernilai 0, itu artinya dapat dikatakan reaksi tidak berlangsung karena tidak terjadi penguraian atau tidak terdisosiasi. Jika alfa bernilai 1, itu artinya zat terdisosiasi sempurna. Dan jika alfa bernilai antara 0 sampai 1, itu artinya hanya sebagian saja dari zat tersebut yang terurai atau terdisosiasi sebagian. Untuk mencari persenan alfa dapat dengan rumus mol zat yang bereaksi per mol zat mula-mula dikali dengan 100%. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang meramalkan arah reaksi kesetimbangan atau KICE. Di video sebelumnya kita sudah mengetahui makna dari tetapan kesetimbangan. Nah, salah satu maknanya yaitu kita dapat memperkirakan apakah campuran reaksi itu sudah berada dalam keadaan setimbang atau tidak. Dan bila tidak, kita dapat mengetahui reaksi itu lebih dominan ke arah produk atau reaktan. Nah, cara memperkirakan kesetimbangan itu dengan membandingkan nilai Ki atau KICE, yaitu quotient reaksi, terhadap nilai K. K atau KC, yaitu tetapan kesetimbangan. Nah, KICE ini atau quotient reaksi ini sama halnya dengan KC, yaitu merupakan nilai perbandingan konsentrasi produk terhadap reaktannya. Namun, perbedaannya, nilai KICE ini akan berfluktuatif atau tidak tetap atau berubah-ubah selama reaksi akibat perubahan konsentrasi, sehingga akhirnya konstan saat keadaan setimbang. Nilai KICE terdapat 3 jenis, yaitu KICE lebih kecil daripada KC, KICE lebih besar daripada KC, dan KC sama dengan KICE. Kita bahas yang pertama, KICE lebih kecil daripada KC. Bila nilai KICE lebih kecil daripada KC, itu artinya konsentrasi produk saat reaksi lebih kecil dibandingkan pada saat keadaan setimbang, sehingga reaksi akan berjalan ke arah produk untuk mencapai kesetimbangannya. Selanjutnya, jika KICE lebih besar daripada KC, itu artinya konsentrasi produk saat reaksi lebih besar dibandingkan pada saat setimbang. Itu artinya reaksi akan berjalan ke arah reaktan untuk mencapai kesetimbangannya. Dan jika KICE sama dengan KC, itu artinya reaksi sudah berada dalam keadaan yang setimbang.
Untuk lebih mudah dan dapat memahami, marilah kita bahas contoh soal ya. Dalam ruang 5 liter terdapat kesetimbangan 0,25 mol gas CO2, 0,25 mol gas NO2, 0,1 mol gas CO2, dan 0,1 mol gas NO. Dan pada suhu yang sama, ke dalam ruang 2 liter dimasukkan 0,2 mol gas CO2, 0,2 mol gas NO2, 0,5 mol gas CO2, dan 0,5 mol gas NO. Lalu pertanyaannya, apakah gas-gas dalam ruang 2 liter berada dalam keadaan setimbang? Nah, artinya di sini kita bisa mencari nilai Kc dengan data-data yang kita punya. Nah, bila di dalam soal tidak diberitahu persamaan reaksinya, kita bisa buat sendiri sesuai dengan urutan zat pada soal, dari reaktan ke produknya. Jadi, persamaan reaksinya bisa kita tulis CO gas ditambah NO2 gas menjadi CO2 gas ditambah NO2 gas. Di sini koefisiennya sudah setara ya. Nah, rumus Kc-nya yaitu dari kanan ke kiri atau reaktan per produk per reaktan. Maaf. Nah, dari kanan CO2, konsentrasi CO2 dikali konsentrasi NO per konsentrasi CO dikali konsentrasi NO2. Semua berpangkat 1 karena koefisien masing-masing zat adalah 1. Perlu diingat, konsentrasi ini merupakan molaritas. Jadi, mol harus dibagi dengan volume terlebih dahulu. Maka sama dengan mol CO2 yaitu 0,1 dibagi volumenya 5 liter, mol NO 0,1 dibagi volumenya 5 liter, mol CO 0,25 dibagi volumenya 5 liter, mol NO2 0,25 dibagi volume 5 liter. Maka dapat hasilnya 0,16 pada Kc. Nah, selanjutnya kita cari Kc-nya. Dari data mol zat-zat dalam ruang yang 2 liter. Rumusnya sama, konsentrasinya dari produk ke reaktan sama dengan Kc, kita masukkan datanya. Tapi di sini kita menggunakan yang dalam volume 2 liter, yaitu mol CO2-nya di sini mol CO2-nya di sini 0,5. Maka masukkan 0,5 per volume yaitu 2 liter, mol NO 0,5 per volume 2 liter, dan CO 0,2 per volume 2 liter, dan mol NO2 yaitu 0,2 per volumenya 2 liter. Maka di sini hasil Kc-nya, hasil dari ini adalah 6,25. Di sini berarti Kc 0,16 dan Kc 6,25. Maka dapat dihasilkan nilai Kc lebih besar daripada Kc. Nah, maka karena nilai Kc lebih besar daripada Kc, tadi berarti kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Kesetimbangannya bergeser ke arah reaktan, berarti bergeser ke arah reaktan ke sini ya, berarti ke kiri. Untuk lebih paham lagi, kita akan mencoba membahas soal yang kedua. Nah, di sini diketahui reaksi 2NO gas ditambah 0,2 gas menjadi 2NO2 gas. Jika konsentrasi NO, O2, dan NO2 saat kesetimbangan berturut-turut adalah 2 mol, 1 mol, dan 2 mol, ke arah manakah reaksi berlangsung? Nah, di soal sudah diketahui Kc-nya, yaitu 0,8 dan volumenya 1 liter. Kita cari rumus Kc terlebih dahulu. Kita ingat rumus Kc sama Kc itu sama, yaitu produk per reaktan atau kanan per kiri. Nah, kita lihat karena di sini dalam bentuk gas semua berarti semuanya ikut bereaksi.
Nah, kita lihat dari kanan, yaitu NO2. Kita buat konsentrasinya NO2. Dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2, per NO2 dipangkatkan 2 karena koefisiennya 2, dan O2 tidak dipangkatkan karena koefisien 1. Nah, kita ingat kembali, jika untuk mencari konsentrasi, yaitu rumusnya mol per volume. Kita masukkan mol dari NO2. NO2 berturut-turut, berarti 2 mol. 2 per 1 volumenya dipangkat koefisiennya 2. Dibagi mol dari NO 2 per 1 dipangkatkan koefisiennya yaitu 2. Dan mol dari O2 yaitu 1 per volume 1. Nah, karena ini mol dari NO2 pangkat 2, mol dari karena konsentrasi NO2 dan konsentrasi NO itu hasilnya sama, maka dapat kita coret. Coret, kemudian maka dihasilkanlah QC sama dengan 1. Nah, kita tulis QC titik KC. Kita ketahui dari data kalau KC-nya itu 0,8. Kita buat 0,8. Kemudian QC-nya kita dapat tadi 1. 1 dengan 0,8 maka besar 1. Maka QC lebih besar daripada KC. Nah, karena QC lebih besar daripada KC, maka reaksi bergeser ke arah reaktan atau ke arah kiri. Maka reaksi bergeser ke arah reaktan atau kiri, ke arah sini ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan kepada Ibu, dan mohon dipahami dan diresum. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.